Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi dengan saya Farul Rozi dan Pember Area Online. Kebetulan, nah ini enaknya nih, kita kedatangan tamu sangat spesial, ya kan? Ada Pak Ilham Muhammad Yasir, Ketua KPU Riau. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dulu biasa saya sih main sendiri, main tunggal. Sekarang saya ada satu lagi orang yang sangat-sangat ya berpengaruh lah di media Indonesia, Pekanbaru saya ini, Riau ini. Bang Hasan Basril, Pemret Riau. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pada hari ini kita akan membahas, kebetulan ada Pak Ilham Yasir, Ketua KPU Riau, membahas seperti apa sih pilkada pemungutan suara tanggal 9 Desember nanti, Pak Ilham ya? Ada perbedaan nggak dengan yang lainnya? Nah, mungkin saya tanya dulu nanti pendahuluan, nanti silakan kita coba lebih dalam lagi mengeksplor, menanya lagi ke Pak Ilham. Gimana Pak Ilham? Persiapan KPU secara umum di 9 kabupaten kota untuk menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2020 ini. Silakan Pak Ilham. Pada dasarnya kita sudah siap ya. Kita bekerja setelah tahapan lanjutan ya. Terutama tahapan lanjutan di tengah pandemi COVID itu kurang lebih sudah 5 bulan kita jalani. 5 bulan kita mempersiapkan tahapan lanjutan ini di tengah pandemi COVID. Kurang lebih 5 bulan ya persiapan kita. Dan kita tinggal menyisakan waktu kurang lebih 7 hari lagi. 7 hari lagi ya? Hari ini Rabu depan itu sudah penghutang hitung di 9 kabupaten kota. Oke. Seminggu akan datang. Seminggu akan datang. Nah, persiapan seperti apa karena Pak Ilham? Logistik dan sebagainya gimana Pak Ilham? Ya, ketika kita berbicara logistik, sesungguhnya kita sudah mulai penyiapan itu sejak November karena kita bertahap-tahap ya. Minggu pertama November, minggu kedua, ketiga, 4. Minggu kedua itu adalah tahapan minggu kedua November, tahapan logistik datang ya, terutama surat suara ya, bele ya, alat pelengkapan lainnya. Jadi alat penghutang hitung itu ada kurang lebih sekitar 7 sampai 6. Seperti surat suara ya, tinta ya, kotak, bilik ya. Lalu pendukung lainnya ada kurang lebih 12. Itu ada paku ya, ada formulir dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini sudah masuk minggu pertama di bulan Desember, itu sudah clear semua ya. Nah, di bulan November minggu kedua, minggu ketiga itu adalah berdatangannya logistik ya, logistik penghutang hitung. Kita ada 2 jenis model logistik. Kalau biasanya logistik kita hanya logistik penghutang hitung. Tapi karena tengah pandemi ini ada 2 jenis logistik. Satu logistik alat pelindung diri atau protokol COVID ya. Kurang lebih sekitar 11 atau 12 item lah itu ya. Yang disiapkan oleh KPU di TPS. Barang-barang ini sudah datang semuanya. Ini minggu pertama di bulan Desember. Hari ini terhitung tanggal 1, tanggal 2 itu sedang pengesetan. Pengesetan logistik untuk dimasukkan ke dalam kota. Ada logistik yang dimasukkan dalam kota, ada yang logistik di luar kota. Nah itu. Karena tanggal 6, 7, 8 logistik ini harus bergeser dari kabupaten kota ke TPS. Tapi tetap kalau daerahnya jauh bisa melalui PPK dulu. Umpamanya contoh Rupat ya. Rupat tanggal 6 mungkin sudah bergerak dari Bengkalis. Nah, kan tidak mungkin tanggal 6, 7 langsung ke TPS. Keamanannya kurang kita bisa jamin. Maka akan kita singgahkan di PPK atau di PPS. Tapi untuk daerah-daerah tertentu lah ya. Yang lain tanggal 7 dan 8 tidak ada masalah itu bergerak. Ya kayak Dumai, saya kira tanggal 7 sore pun tidak masalah. Tanggal 8 pun bisa dipenuhi semua untuk Dumai. Oke, Ilham, sepertinya pendistribusian logistik sudah sangat tertata dengan rapi ya. Mudah-mudahan sesuai rencana itu sampai ke tempat yang dituju itu dengan tepat waktu. Nah, saya ingin masuk ke penerapan protokol kesehatannya. Ada kekhawatiran banyak pihak bahwa pencoblosan pada tanggal 9 itu dikhawatirkan akan melahirkan kluster-kluster baru TPS gitu loh. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ilham sehingga kecemasan ini tidak semakin memuncak menjelang tanggal 9 itu? Ya, sebenarnya pada penghutang hitung pada pemilihan biasa atau normal dengan pandemi COVID tidak jauh berbeda sebenarnya. Teknisnya sama gitu ya. Cuma ada plus satu ya, prinsip protokol COVID gitu ya. Jadi penghutang hitungnya biasa sama seperti pemilu legislatif, pemilu biasa-biasanya. Tapi karena ini ada pandemi, maka ada tambahan plus protokol COVID. Itu aja yang membedakan. Nah, terkait dengan ini, memang awalnya ketika tahapan lanjutan ini sebelum digelar itu kan cukup banyak ya kekhawatiran orang akan melahirkan klaster ya.
kami sudah menjalani tadi tahapan sejak bulan Juni kurang lebih 5 bulan full ya. 6 bulan masuk itu ya. Kekhawatiran orang itu akhirnya terjawab ya. Kekhawatiran yang awalnya ragu ya. Alhamdulillah kami menjalani tahapan-tahapan krusial ya. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu. Sampai hari ini alhamdulillah kabar baiknya adalah belum ada klaster yang dimunculkan diakibatkan oleh tahapan pemilu. Itu satu. Baik itu di Riau maupun di daerah lain yang melaksanakan pilkada. Itu satu. Yang kedua kabar baiknya, antara daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan daerah tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah, tidak ada hal yang membedakan. Umumnya begini, Pekanbaru kan tidak pilkada, Kampar tidak pilkada, Inhil tidak pilkada. Tidak menyebabkan 9 daerah ini kenaikan COVID-nya itu lebih tinggi daripada 3 daerah. Tidak seperti itu. Termasuk di daerah-daerah di seluruh Indonesia gitu. Itu kabar baik, 2 kabar baik ya. Nah, tapi meskipun begitu, kami masih menyisakan waktu ya 7 hari di 9 Desember. Nanti di tanggal 13 rekapitulasi PPK, tanggal 17 paling terakhir itu rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Ini masa-masa yang boleh katakan akan ada pergerakan orang ya. Nah, di hari H tanggal 9 Desember, lalu tanggal 13, 14 itu mulai rekapitulasi kecamatan, lalu 17 itu insya Allah sudah terakhir di kabupaten kota. Ini masa-masa pergerakan massa. Tapi sebelumnya itu lebih jauh besar. Saya katakan di bulan Juni, itu di Indragiri Hulu ada verifikasi perseorangan ya. Petugas kita mendatangi rumah ke rumah verfak namanya, verifikasi faktual. Kurang lebih ada berapa ribu ya, 8 ribuan petugas kita ya di Inhu. Lalu di bulan Juli, Agustus itu disebut dengan coklit, pemutakhiran data pemilih. Petugas kita kurang lebih 8.356 ya di seluruh 9 kabupaten kota itu ke rumah-rumah gitu. Ada kurang lebih 2.400.000 sekian pemilih ya. Yang calon pemilih yang sekarang sudah menjadi daftar pemilih tetap itu didatangi rumah ke rumah, itu ditemui semua. Dan itu negatif. Enggak, maksudnya ini kan tahapan-tahapan pergerakan kami ya. Itu. Lalu ada tahapan lagi yang disebut dengan tahap kampanye. Dimulai daripada 26 September sampai nanti 5 Desember. Artinya tahapan-tahapan yang begitu padat ya, pergerakan. Alhamdulillah itu yang tadi sekadakan ada kabar baiknya tidak menghasilkan klaster. Klaster. Nah, sisa kita tantangannya tinggal di 9 Desember gitu. Nah, tentunya kami lebih ketat lagi gitu. Dengan hasil yang tadi itu belum melahirkan klaster. Memang ada yang tertular, tapi tidak masif ya, dan tidak melahirkan klaster ya. Dan jumlah pun tidak signifikan lah ini anunya ya. Nah, 9 Desember ini yang kami akan lebih perketat lagi. Nah, jadi ada 12 yang model nanti di TPS yang tidak seperti biasanya ya. Teknis tetap biasa. Tapi 12 itu apa saja? Umpamanya di TPS itu sediakan cuci tangan, sabun dan tempat cuci tangan. Di TPS itu dulunya boleh 800, sekarang minimal hanya boleh maksimal hanya boleh 500. Yang awalnya sekitar 7.000 sekian TPS, tapi dalam protokol COVID dengan syarat tidak boleh lebih dari 500, kita pecah TPS. Sekarang menjadi 8.000. Jadi pemecahan ada penambahan 8.000. Yang kedua, yang ketiga kita siapkan tisu. Kemudian yang keempat, pemilih itu nanti pakai sarung tangan plastik. Jadi sarung tangan sekali pakai. Kemudian ada termogan ya, sebelum masuk ke TPS itu di termogan. Sarung tangan plastik itu diantar ke rumah atau tidak disediakan di tempat. Jadi cara pakai gimana tuh? Nanti kan dikasih sarung tangan yang tipis sekali pakai itu ya. Itu hanya awalnya kan begini. Pemikirannya paku itu tidak boleh dipakai untuk beramai-ramai, bahaya sekali gitu. Tapi setelah diperhitungkan, bayangkan kalau dalam satu TPS itu ada 500 pemilih, maka akan ada 500 paku. Berapa beratnya itu pergeserannya? Kan tidak efektif. Sehingga orang berpikiran sarung tangan plastik kan bukan orang menulis. Hanya untuk mencocok saja kok. Mencoblos saja. Nah, itu pemikirannya. Jadi untuk mencoblos ya. Kemudian masker. Jadi kalau sekarang sih pemilih itu kan pasti pakai masker. Tapi kalau dia datang ke TPS tidak pakai masker, tidak mungkin kita suruh pulang. Tapi akan kita berikan masker. Nah, itu salah satu dari 12 di antara itu. Tinta setelah memilih itu kan dulu dicelup. Sekarang ditetes. Dicelupkan gitu ya? Iya, sekarang ditetes. Dites oleh petugas? Iya, oleh petugas kita. Nah, lalu yang lainnya adalah selain tinta tetes tadi, pemilih yang saya termogan tadi itu ada ketentuan. Kalau suhunya 37,3 melebihi dari itu, maka dia akan diperlakukan tersendiri. Jadi istilahnya kami sediakan namanya bilik khusus, bukan TPS khusus. Nah, di antara 12 itu tadi ada bilik khusus
Jadi bilik khusus itu letaknya di luar. Saya gambarkan begini. Nanti pada saat datang ke TPS, maka pemilih yang datang itu disuruh cuci tangan dengan sabun. Ya. Lepas itu petugas PAM kita di luar TPS kan kami pagar ya. Perintahkan pakai masker. Lalu kalau tidak pakai masker dikasih masker. Suruh antri jarak 1 meter 1 meter. Nah, tapi sebelumnya saya gambarkan juga pemilih ini juga kami kasih semacam antrian. Maksud antrian begini. Jika dalam satu TPS itu ada 500 pemilih ya, tapi di Riau rata-rata di bawah 400 malah ya. Anggaplah paling banyak 500 ya. Kan daerah kota padat ya 500, maka kami akan bagi dalam gelombang dalam ada waktu tertentu. Nomor ya, sekian, nomor sekian, jam kami sekian, tuliskan gitu. dalam namanya C pemberitahuan. Di undangan itu Ini jam 7, ini jam 8, kami buatkan. Itu untuk mengatur jarak. Meskipun didatang katakanlah di undangan jam 7 jam 8, didatang jam 2 tidak apa-apa. Tapi antisipasi upaya kita meledak gitu ya. membuat jarak-jarak itu ya, membuat Ada jarak. kita kerumunan yang besar Iya, gitu. iya, membuat jarak itu. Nah, kayak setelah mereka datang pakai masker di termogan. Begitu dia suhunya di bawah 37,3, dia boleh masuk ke dalam TPS. Nanti ada petugas PAM ya, kalau dulu namanya Dinmas di luar. Jadi petugas itu ada 9. Di dalam tuh ada 7 KPPS. Di pintu masuk itu ada petugas PAM 1, di pintu luar ada PAM 1, PAM 2 ya. Begitu suhunya 37,3, maka dia boleh masuk. Begitu dia 37,3 melebihi, dia tidak boleh masuk. Kemana? Ke bilik khusus ini? Maka dia akan diarahkan ke sebelah kiri yang kami sediakan namanya bilik khusus. Ya. Nanti saya akan jelaskan yang soal bilik khusus. Nah, untuk pemilih yang 37,3 boleh masuk ya. Lalu dia bertemu dengan KPPS nomor 4 dengan 5 gitu ya. Dia menyampaikan surat surat undangan namanya, bukan surat pemberitahuan. Kalau dulu undangan ya. Tapi surat pemberitahuan saja karena akan berbeda antara undangan dengan pemberitahuan, karena masyarakat kalau disebut undangan, karena tidak undangan tidak mau datang gitu. Nah, disebutlah istilahnya dengan surat pemberitahuan. Dia tidak dapat surat pemberitahuan, dia datang pun asal lihat di dalam DPT ada dia, lanjut, tidak ada masalah gitu. Nah, setelah dia memberikan surat pemberitahuan, maka dia dipersilakan menemui KPPS satu lagi yang kalau salah nomor 5 ya. Lalu oleh KPPS nomor 5 disuruh ngisi daftar hadir. Nah, tapi tadi PPS nomor 4 itu 4 sudah ngecek ya. Apakah yang bersangkutan punya pemberitahuan memilih? Kalau tidak, dicek dalam DPT. Ini mengisi daftar hadirnya pemilih. Petugas. Petugas itu siapa? Kalau Petugas. pemilih berarti harus Belum. pakai pena bergantian. Iya, enggak. Nah, setelah dia ada dalam DPT, maka dia diarahkan, disuruh kasih sarung plastik tadi, sarung tangan plastik, disuruh antri. Antrian itu siapkan jaraknya 1 meter 1 meter, ya. Disuruh antri, nunggu panggilan dari KPPS 1 atau ketua KPPS, ya, nunggu antrian dulu. Setelah kemudian tidak panjang lah antriannya ya. Setelah itu dipanggil oleh ketua KPPS atau KPPS 1 yang dibantu oleh KPPS 23 kalau salah ya. Nah, setelah itu dia diberi surat suara, memastikan juga surat suara itu sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, surat suara itu lalu diarahkan ke bilik pemungutan pencoblosan ya. Di bilik itu sudah akan paku sudah ya. Seperti biasa coblosnya, tetap tidak seperti yang lain. Nah, setelah dia mencoblos nanti ada KPPS 6 nomor 6. Ini bernomor-nomor tugasnya masing-masing di KPPS sudah. KPPS 6 ini akan mengarahkan pemilih setelah mencoblos memasukkan surat suara nanti kotak suara, kotak suara gitu. Nah, bilik suara ini dirancang sedemikian rupa, di depannya itu sejajar tuh ada petugas pengawas TPS, ada saksi-saksi. Jadi saksi itu menghadap langsung ke bilik bukan ke kotak yang akan dimasukkan surat suara. Jadi kalau nanti adanya dimasukkan lebih dari 2 akan ketahuan gitu. Nah, setelah dimasukkan surat suara, lalu oleh KPPS 7 dilayani untuk ditetes tinta. Bukan dicelup kan ya? Iya, tapi sebelumnya dia diminta untuk memasukkan sarung tangan plastik sekali pakai ke dalam tong sampah yang sudah disediakan oleh KPPS 7. Setelah itu baru tetes tinta, lalu KPPS 7 mempersilakan dia untuk keluar. Di pintu keluar tuh ada PAM nomor 2. Sebelum dia pulang dipersilakan untuk cuci tangan dulu. Jadi cuci tangan tuh ada 2 kali. Masuk selesai. Ya. Nah, itu normal ya. Ini dari jam 7 sampai jam 1. Jam 1 siang. Nah, dalam pemilihan ini perlakuan ada 3 jenis ya. Pertama, pemilih yang ada dalam DPT maka akan dilayani ya dari jam 7 sampai jam 1 normal ya. Normal.
Untuk pemilih yang pindah memilih, maka akan dilayani itu jam 12. Oke. Untuk pemilih yang tidak ada dalam DPT, tapi dia ada KTP setempat, namanya pemilih DPK ya. Itu dilayani juga jam 12 sampai jam 1. Sama dengan yang Ya, kategorinya dia adalah surat suara tambahan atau surat suara sepanjang masih tersedia gitu ya. Karena prioritas kita adalah pemilih yang dalam DPT. Kalau pemilih dalam DPT sampai suratnya habis dipakai oleh DPK dengan orang pindah memilih, harus di PSU kan tuh satu TPS itu. Makanya prioritas adalah pemilih dalam DPT. Nah, itu pemilih yang normal ya. Lalu pemilih bagaimana dengan pemilih yang suhu badannya tinggi? Makanya suhu badannya tinggi itu lebih dari 37,3. Tadi kan di pintu masuk, dia tidak boleh masuk. Dia sejajar tuh, disuruh ke kiri gitu ya, di sudut itu sediakan bilik khusus. Nah, ada namanya KPPS 6 tadi yang memerintahkan pemilih setelah dari bilik suara memasukkan surat suara. Ini begitu ada yang 37,3, dia akan pakai baju hazmat. Baju hazmat. Kan KPS kita ini pakai masker ya, sarung tangan semua. Dia langsung pakai baju hazmat dengan kelengkapan lengkap ya. Langsung dia melayani pemilih yang 37,3. yang suhu tinggi. Jadi dia cukup ke samping kiri, itu dilayani semua. Daftar isinya didaftarkan semua ini, dia akan dikasih surat suara gitu ya, dan dia nyoblos di situ. Nah, yang kotaknya juga di situ disiapkan. Nah, jadi dia dilayani oleh KPPS 6 namanya, yang nanti akan baju hazmat. Itu dalam kondisi di TPS. Nah, karena ini protokol COVID, juga ada kita melayani pemilih yang sedang isolasi ya. Baik itu di rumah sakit maupun di rumah itu ya. Benar-benar. Tapi tentunya pemilih itu ada dalam DPT atau pemilih yang pindah memilih atau DPK. Atau ada Nah, tadi dia. ya kalau pemilih DPT tentunya harus dikasih tahu ke petugas KPPS. Termasuk pemilih pindah memilih ya, harus ada form pindah memilihnya. Kalau dia hanya punya KTP itu harus kasih tahu gitu. Karena ini akan bergeser jam 12. Jadi jam 12 KPPS kan sudah tahu datanya. Disampaikan ke saksi kita ada pemilih yang sedang isolasi COVID atau pemilih lanjut usia yang tidak. Sudah ada ya sama petugasnya? Kalau petugas kan sedang berkomunikasi dengan Satgas, tapi memang keluarganya harus proaktif yang soal ini ya, menyampaikan gitu ya. Karena pada hari itu kan kita konsentrasi di TPS harus menyampaikan gitu, memberitahukan. Dasar itulah nanti jam 12 petugas KPS nomor 6 itu yang pakai baju hazmat, dia pakai baju hazmat. Dia jalan ke masing-masing. Jalan membawa kotak yang bilik khusus tadi, kotak yang dalam bilik khusus, didampingi oleh petugas KPPS yang tidak pakai baju hazmat tapi ya, dengan pengawas TPS jarak jauh yang mendekati nanti petugas KPS 6. Ya. Iya. Jadi dia nanti akan mendatangi apakah itu di rumah sakit yang TPS terdekat tentunya. Atau ke rumah yang sedang isolasi. Nah, itu yang dilayani. Termasuk ini pemilih yang lansia yang tidak mungkin lagi bisa berjalan ke TPS. Maka dikasih, termasuk itu juga akan kita layani. Tetap pakai wajah hazmat tadi dia. Nah, kalau yang ini tidak perlu baju hazmat, yang ini hanya untuk yang COVID. Tapi tetap yang ini standarnya jam 12 itu bergerak. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau lebih dari jam 1? Tidak masalah. Yang penting kita bergerak jam 12. Seberapapun selesai tidak masalah lebih dari jam 1. Mana jam 1 ditutup adalah dalam kondisi normal orang masuk ke TPS menyampaikan mengisi daftar hadir itu harus di bawah jam 1 gitu ya. Lebih jam 1 enggak bisa lagi ditutup gitu ya. Tapi kalau masih ada orang yang sudah masuk sebelum jam 1, dia masih ngantri, harus kita layani. Sekalipun mungkin antri sampai keluar itu harus layani sampai selesai. Analogi sama untuk yang kawan-kawan yang isman atau isolasi ya, ini. Termasuk yang isolasi mandiri, termasuk yang normal. Andaikan ya terjadi penumpukan ya, orang datang rame-rame jam 12 semua rupanya sampai jam 1 enggak selesai gitu ya ngisi daftar hadir. Tapi udah di sana ya selayani. Lebih dari 1 enggak masalah gitu. Nah, ini intinya itu. Termasuk yang orang isolasi ternyata melebihi dari jam 1 karena petugas harus bergeser ya harus dilayani. Iya. Kalau suaranya habis bagaimana? Nah, gini. Untuk surat suara itu prioritas namanya pemilih DPT. Ya. Kalau dia pemilih DPT kan tercantum surat suaranya otomatis tersedia. Tapi pemilih DPK dengan pemilih pindahan itu udah hanya dapat cadangan 2,5%. Dari jumlah DPT ya? Iya, dari jumlah DPT. Otomatis dia harus dapat gitu. Nah, kalau ternyata pemilih DPT kok tidak dapat surat suara, itu wajib di PSU kan. Walaupun 1 orang. Tapi kalau pemilih DPK dengan pemilih pindahan dengan pemilih khusus atau menggunakan KTP itu hanya bunyi memang mengatakan sepanjang surat suara tersedia karena prioritas mereka hanya surat cadangan. Makanya mereka jam 12 ke atas baru bisa boleh milih. Gitu. Iya betul, karena kita prioritas juga jangan sampai iya betul. Iya, Pak Ilham. Ya. Ini kan kekhawatiran masyarakat ini kan ada dikhawatirkan nanti mereka juga
enggan datang ke TPS-nya. Ini kan berpengaruh nanti ke jumlah Partisipasi pemilih gitu ya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh KPU untuk meyakinkan publik itu sehingga muncul keberanian untuk berbondong-bondong ke TPS? Nah, begini Bang, menjalani tahapan di tengah pandemi COVID itu memang tak mudah ya. Tapi berangkat kami dari beberapa kegiatan coklit umpamanya ya, responnya alhamdulillah bagus masyarakat itu ya. Belum pernah kami mendengar pada bulan Agustus kemarin ketika kita coklit ke rumah-rumah kan, yang kalau sekarang sebenarnya masa-masa itu sudah melewati sebenarnya. Masa-masa orang trauma ini kan di bulan Juni, Juli, Agustus itu. Kalau sekarang udah tidak terbiasa, udah sejak normal ya. Nah pada masa itu kami belum pernah mendengar penolakan ya. Orang petugas kita datang ke rumah gitu. Tapi memang kami meyakinkan pada waktu itu datang dengan masker, bawa hand sanitizer, dengan jaga jarak gitu. Masyarakat tetap melayani sehingga kami berkeyakinan masih tetap sampai hari ini masyarakat akan datang ya ke TPS gitu ya. Nah itu yang kami berkeyakinan ya, bahwa partisipasi insya Allah masih, meskipun dalam tengah pandemi COVID ya, masih bisa kita jaga lah gitu. Itu yang membuat kami, buat kami yakin dan buat kami meyakinkan ke masyarakat untuk datang ke TPS. Oke, Bang Madi, kira-kira ada bertanya di YouTube atau di IG kita? Silakan. Ada, silakan. Ya. Sebelum masuk ke Bang Madi, piket hari ini ada Bang Madi sama dengan Kak Dwi. Bagi teman-teman Rollcaster dimanapun Anda berada, ini adalah edisi khusus menjelang Pilkada serentak 9 kabupaten kota, dan saya ditemani oleh Pemret Go Riau, Bang Hasan Basril, untuk kita tanda kutip keroyok Ketua KPU Riau tentang sejauh mana kesiapan KPU menghadapi Pilkada serentak 9 Desember 2020 seminggu ke depan. Silakan Bang Madi, silakan mau tanya. Iya, ada yang mau tanya nih Bang. Ya. Izin bertanya. Bagaimana antisipasi untuk pencoblosan di daerah rawan bencana seperti banjir ataupun longsor? Ya. Oke. Pertanyaan dari penanya, silakan bagi yang menanya kita bisa tanyakan di kolom komen di YouTube, di IG maupun di Facebook. Yang tanya di YouTube ini bagaimana pemungutan suara pas hari H pencoblosan itu di daerah rawan bencana. Ini seperti kayak Kuansing kan oleh banjir nih Ketua, sama di longsor. Daerah rawan banjir longsor. Silakan Ketua. Kami 2 minggu terakhir sudah mulai mengidentifikasi ya, terutama daerah-daerah yang sekarang kan itu ada di Pelalawan laporannya ya, Kuansing, Rohul ya, Rohil gitu ya. Malah sekarang Meranti masuk ada satu lagi ya. Nah, kami sudah mengidentifikasi laporan dari kawan-kawan lah. Salah satunya kami minta memang menggeser TPS itu ya. Menggeser TPS dari tempat yang semula katakanlah itu banjir ya. Karena memang sekarang sudah dideteksi. Di Langgam umpamanya ada satu TPS itu sudah kebanjiran ya. Betul. Perkiraan sampai 9 Desember kalau tidak juga turun kan di Langgam ada di KPU Pelalawan mau bikin TPS terapung rencana di Pelalawan. Nah, di Rohil masih yakin tidak perlu TPS terapung tapi geser ke tempat yang tinggi masih memungkinkan. Nah, kita justru di Meranti ini ada satu di Tasik Puju di kecamatan itu 5 TPS dalam satu desa, wilayahnya banjir, saya bilang geser, satu desa itu banjir semua dari yang tempat tinggi gitu. Iya. Terus solusi gimana tuh yang Meranti itu? Saya mengatakan waktu masih ada, kita harus punya upaya. Saya sarankan coba dibikin apung lah atau gimana caranya ya. Seperti di Meranti apa di Pelalawan. Di Pelalawan lah gitu. Nah, karena ini sampai 9 Desember sehingga tidak bisa melaksanakan pencoblosan. Ini akan terjadi seperti 2015. Sebenarnya kan siklus kita sama nih. Kita melaksanakan pemilihan kepala daerah 2015, kan ini pengulangan 2020. Harinya hari Rabu, tanggalnya tanggal 9 sama persis ya, bulan Desember yo. Cuacanya juga sama ya. Nah, di Rohul itu dulu ada 3 atau 4 ya, atau 2 ya, yang tidak bisa dilakukan pemungutan karena awalnya aman gitu. Begitu malamnya hujan, ya TPS itu tenggelam gitu ya. Sehingga ada beberapa TPS 3 atau 4 lah tak bisa dilaksanakan, akhirnya pemungutan dan penghitungan susulan namanya. Ini bagaimana hanya sampai terulang yang kasus Rohul 2015 kemarin, gimana yang Ketua? Nah, itulah yang kita sekarang kalau mendeteksi terus. Daerah-daerah yang punya potensi itu ya. Kalau sudah nampak debit air naik, geser gitu ya. Ini upaya kita menjelang 9 Desember. Tapi kalau 9 Desember ternyata tidak bisa juga diantisipasi, ya kita akan buat susulan itu nanti atas nama rekomendasi dari Bawaslu ya, akan merekomendasi susulan namanya, susulan itu udah pernah terjadi di Rohul. Tapi sepanjang itu belum masuk 9 Desember kita akan berupaya terus menggeserkah atau apungkah atau bergeser di rumah warga yang agak tinggi lah, itu yang gesernya ke desa sebelah boleh? Desa sebelah kayak tidak bilang karena satu TPS sebenarnya agak keberatan warga ya. Tetap di desa yang anu lah yang. Nah, karena ada problem juga misalnya dibuat TPS apung
TPS-nya mungkin aman, tapi warga datang ke sana bagaimana? Nah itu menjadi kenapa. Tapi sepanjang memang banjir ini kan rata-rata banjir orang masih bisa bergerak sebenarnya. Cuma dari sisi TPS kan kalau satu mata kaki pun tidak aman juga. Kayak di Tasik Puyu tidak sampai tenggelam. Kalau banjir besar kan harus nginjak ke perahu pula. Iya. Mobilitas warga gimana ke sana ke TPS gitu betul. Itu berarti koordinasi dengan Bawaslu gimana Ketua? Nah, terutama yang untuk kasus rawan bencana ini. Nah, saya sudah minta dengan kawan-kawan kabupaten, kalau soalnya sampai 9 Desember juga tidak bisa digelar, memang solusinya adalah susulan. Tapi sebelum itu masuk 9 Desember, upayakan dulu, usahakan dengan berbagai cara lah ya. Harus apung, harus geser, harus cari tempat tinggi gitulah gitu ya. Tapi tetap harus menjadi perhatian. Nah, komunikasi sekarang sehingga memang pada 9 Desember tidak bisa dilakukan, memang sehingga Bawaslu bisa merekomendasikan, karena harus ada rekomendasi Bawaslu untuk disusulkan gitu ya. Jadi susulan namanya. Kira-kira ada lagi Mama Di? Cukup satu dulu? Ada yang lain? Silakan bagi yang ingin bertanya, mumpung ada Ketua KPU Riau, silakan bertanya di IG, di YouTube dan kita sebagainya. Bertanya lagi nih Bang. Silakan. Ini bagaimana cara pasien COVID-19 yang lagi diisolasi untuk menggunakan hak suara? Nah, ini Bang, konteks isolasi ada pertanyaan. Ada siapa dulu Mama Di? Ini dari Rino Firdaus. Rino Firdaus. Ya. Ini ada pertanyaan dari Rino Firdaus. Bagaimana misalnya nih pemilih Bang Hasan ya? Dia lagi positif COVID. Apakah ada bayar isman di rumah maupun di rumah sakit, ini bagaimana solusinya? Udah saya nungguin kayaknya. Nah, tentunya yang paling penting harus dideteksi di mana dia isolasi gitu ya. Oke. Kalau sepanjang dia isolasi di rumah, dia masuk dalam DPT ya, atau dia tidak masuk dalam DPT, masuk dalam DPK, kalian punya KTP, maka yang akan melayani TPS terdekat di rumah, TPS tempat itu ya. Berarti nanti petugas nomor 6 tadi yang bergerak ya, gitu ya. Polanya tadi jam 12 KPPS 6 akan pakai baju hazmat mendatangi rumahnya jam 12. Tapi kalau di isolasi di RSUD atau tempat isolasi yang memang jauh dari tempat asal dia ya, otomatis kan tidak mungkin dia memilih di tempatnya. Misalnya dia warga Dumai, ternyata di isolasi mandiri di Pekanbaru. Nah, di bagian yang kedua. Kalau itu tidak bisa, karena ini pilkada, gugur, ya? Basisnya kan kabupaten gitu. Kecuali dia pilgub atau pileg ya. Nah, atau dia isolasi jauh dari tempat rumahnya lah, katakan di suatu tempat ya kayak di Pekanbaru. Masih satu kabupaten gimana? Iya, masuk satu kabupaten. Maka dia menggunakan pindah memilih. Pindah memilih ya. Makanya 3 hari menjelang hari H lah diusahakan betul bahwa dia tidak bisa memilih di tempat asalnya karena sedang isolasi dan dia itu kondisi kan sakit ini. Termasuk sakit ya, menjadi hal yang membolehkan karena orang kerja, orang tugas, orang sakit ini boleh. Maka perlakunya tadi dengan pindah memilih gitu. Nah, tapi kalau dia diisolasi Pekanbaru tentu tidak mungkin kita akan layani ya, karena sudah luar biasa. Luar dari di luar daerah isolasinya berarti gugur, hangus hak pilihnya. Iya, apa ya bahasanya hangus ya? Gimana tuh Ketua? Ini di luar orang warga Dumai. Ternyata kan COVID, kami tidak mengcover sampai ke pelayanannya. Mudaratnya besar nanti malah bawa kota itu sampai keluar kabupaten. Curiga orang. Betul. Secara udah melanggar juga kami. Iya, karena di luar dari apa? Iya, karena kan basisnya kabupaten. Betul. Antar kecamatan masih kita layani. Kan boleh diwakili nggak pakai surat kuasa? Oh enggak Bang, enggak. Karena ini kan luber. Pilih nggak boleh dikuasa, ada surat kuasa ya. Dia langsung umum bebas rahasia. Nah, sekarang gimana nih Ketua? Mohon maaf, kan ini ada satu calon kita nih, calon wali kota di Dumai, almarhum Pak Eko Suharjo. Nah, ini bisa jelasin Ketua, kalau misalnya takdir kita nggak tahu nih Ketua, Allah mentakdirkan beliau terpilih, ini bagaimana Ketua? Iya. Nah, kita memang setelah pasangan calon itu ditetapkan atau sebelum ditetapkan gitu ya, dalam masa verifikasi itu kan bisa diganti ya. Tetap kalau dalam dia sudah didaftarkan KPU, mengganti itu haknya partai pengusul. Nah, tapi kan tidak mungkin kita beri ruang sampai menjelang hari H, karena kita juga harus mencetak suara. Nah, kalau sebelum 29 hari menjelang hari H, itu kami masih menampung kalau diganti ya. Ganti wakil. Dia ada 3 ketentuannya. Pertama itu meninggal dunia, berhalangan tetap termasuk dalamnya meninggal dunia. Kemudian yang kedua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya. Yang satu meninggal dunia berhalangan tetap itu, kemudian putusan pengadilan berkekuatan tetap. Ini yang bisa diganti. Sebenarnya ada plus pada masa verifikasi itu kalau hasil kesehatannya itu ditemukan tidak memenuhi syarat, itu bisa diganti. Nah, malah gantinya supel kok. Kalau awalnya dia hanya sebagai wakil, lalu masukkan terserah partai pengusung, dia boleh naikkan gitu ya. Kalau dalam posisi normal ya.
tapi kalau 29 menjelang hari H itu tidak bisa diganti karena surat suara sudah dicetak. Maka perlakuannya adalah tetap melanjutkan pemilihan dengan paket tadi, satu calon, tinggal satu calon, Paket yang ada gitu ya? paket yang ada. Nah, itu akan kami antarkan sampai pungut hitung, rekapitulasi, sampai penetapan. Penetapan saya. Nah, kalau seandainya nanti katakanlah hasil penetapan calon terpilihnya umpamanya ada dalam kasus seperti ini, dia menjadi calon terpilih gitu ya. Nah, kan nanti ada proses sebelum pelantikan itu. Nah, ini prosesnya di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Proses nanti karena ini Bupati Wali Kota itu ada wilayah Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah lah ya. Itu sebenarnya ada kok di Undang-Undang Pemerintahan 24 ya. Undang-Undang 23 tahun 2014. Proses penggantian seperti ini ada. Tapi undang-undangnya Undang Pemilu. Beda lagi ya? Beda lagi. Beda domain. Ada wilayah. Satu Undang-Undang Pemilu, satu Undang-Undang Pemda gitu ya. Iya, kalau setelah kami menetapkan calon terpilih ya, itu prosesnya tidak di kami lagi. Itu dia domainnya domain pemerintah daerah gitu. Iya, untuk pengisiannya itu ada di anu. Nah, kami hanya mengantarkan sampai penetapan calon terpilih. Tapi yang jelas pada kasus-kasus seperti ini tetap lanjut. Tapi KPU tetap menyampaikan ke publik yang bersangkutan meninggal. Seperti apa penyampaian ke publik yang meninggal itu ketua? Nah, hanya menyampaikan KPU RI hanya dalam norma itu hanya menyampaikan KPU Dumai misalnya. menyampaikan ke publik gitu sehingga kawan-kawan pahami kemarin 2 kali membuat konferensi pers gitu ya, tidak ada perintah harus SK baru, enggak ada gitu, tapi teman-teman membuat juga nanti di TPS semacam pengumuman memberitahukan gitu bahwa yang bersangkutan ini meninggal tapi tetap prosesnya tetap jalan ya. Apa itu merugikan calon yang bersangkutan ketua? Paketnya ketua. Saya kira karena memang gimana itu harus tidak mungkin kita tidak jujur ya. Karena perintah dalam norma PKPU harus seperti itu. Harus jujur apa adanya, meninggal tapi tetap jalan itu kuncinya. Paketnya tetap jalan gitu ya. Nah, paketnya tetap jalan. Tidak merugikan saya kira tidak mungkin ditutupi oleh KPU, publik tahu ya. Nah, termasuk KPU Dumai kemarin tanggal 25 harus menyampaikan ke publik lewat ya jumpa pers, media dan sebagainya. Silakan Mas An. Ada tanya Mas An. Oke. Ini waktunya habis ya? Belum, masih banyak lagi. Masih ada sekitar 15 menit lagi lah, bisa lah. Tanpa break ya, tanpa break. Tanpa break. Enggak komersialnya. Ada komersial break ada. Gelasnya kosong. Baik. Silakan ini Bang. Apa himbauan KPU kepada publik sehingga partisipasi pemilih pada Pilkada 9 Desember nanti itu seperti harapan lah, berapa 80% ya. Target kita berapa sih gitu? Seluruh kabupaten kota Kita dikasih target kan sebelum pandemi tidak dirubah targetnya 77,5. Sama dengan pileg gitu. Kalau pileg kemarin 7,5 tapi meledak jadi 82 gitu kan. Nah, sekarang tidak direvisi karena memang Covid ya. Covid pun tidak direvisi, itu target awal sebelum Covid. Sebelum Covid berarti. Iya. Betul-betul kita perubahan dulu. Pak Ilham yakin enggak bahwa target itu tercapai atau justru karena dampak Covid bisa lebih? Ya, saya tetap harus mengatakan yakin gitu. Walaupun Amerika partisipasi cuma 60-an kan. Harus tetap yakin gitu. Pertama kita lakukan sejumlah bahkan di tengah pandemi Covid seperti ini kami jadikan momen juga untuk meyakinkan orang, ayo kita buktikan Aceh itu melaksanakan pilkada di tengah tsunami tahun 2005. Mereka luar biasa partisipasi, atau Sumbar tahun 2009. Gempa kan 2008 ya. 2009 mereka pilkada, mereka bisa meyakinkan tidak berpengaruh partisipasi. Nah, kita ingin juga kita sejarah nih loh melaksanakan pemilu yang tidak pernah di tengah pandemi Covid abnormal gitu. Betul. Nah, bikin sejarah yuk ke TPS gitu. Saya menjadi bagian yang tetap datang ke TPS meskipun di tengah pandemi. Nah, ini karena ada nih. protokol Covid. Jadilah bagian sejarah. Ya. Itu dia. Termasuk buat penyelenggara kami juga sejarah kami menyelenggarakan pemilihan, sejarah bagi pemilih gitu ya. Pernah bercerita dengan generasi tengah dulu pernah pemilihan di tengah pandemi Covid. Tapi bisa laksanakan. Jadi intinya Bang Hasan, Iya. bagi pemilih, bagi warga yang di 9 kabupaten kota ini Bang Hasan, jadilah sejarah, jadilah bagian sejarah gitu kan. Kalau Bagian dari sejarah. ya itu mahal Bang Hasan, bagi Bang Hasan selaku orang sejarah gitu kan. Pemilu di masa Covid gitu. Iya. Masa wabah ini kan hal-hal yang sangat jarang Tapi terjadi. bisa saja di luar dugaan, misalnya warga kan selama ini terkurung di rumah ya. Nah, ini kayak pesta untuk Makanya kita nah, Bang. itu yang perlu dijaga nanti kan. Ini justru Kita jarak. menjadikan momen berkerumun nanti kan, itu yang perlu dijaga. Oke, Bapak, sebelum sana Pak Ilham Ketua. Saya masih penasaran nih Ketua. Ini kan artinya kan kerumunan nih ada nih. Pasti kerumunan kan. Ini
di mana sih peran Satgas gitu. Nah, ini dah. Kayak sampai sekarang sih belum tergambar nih. Peran Satgas ini bagaimana ketika pemilihan hari H itu? Sinergi Nah, dengan Satgas itu. Itu udah masalahnya kan itu kan misalnya nanti kalau apa terjadi misalnya mohon maaf ada tiba-tiba misalnya negara itu tiba naik atau gimana gitu kan. Tiba pingsan atau apa, ini bagaimana misalnya gitu. Seperti ini gitu. Memang kita tidak mungkin juga berkoordinasi setiap TPS harus Satgas kan, karena ada 8.396 TPS ya. Tapi kita terus berkomunikasi dengan Satgas ya. Termasuk sekarang fasilitasi rapid itu kan ada peran Satgas ya. Kami menjalankan seluruh petugas KPPS kami rapid itu ya. Wah, seluruhnya? Iya. Berapa orang seluruh petugas KPPS kita gitu dari 8.000 TPS nih? 70. Dia yang tidak kami rapid itu PAM ya. Kalau 8.356 kali 7 lah. Rapid itu ribuan setiap kabupaten. Berarti 56-an. Ya. Nah, sampai 60.000 ya? Itu kita rapid ya, ada peran Satgas itu di sana. kapan rapid testnya ketua? Masing-masing apa yang ke petugas KPPS? Yang paling terakhir nanti mungkin sudah jalan nih Kuansing sampai tanggal 5 terakhir. Tapi yang cepat kemarin Rohul itu yang penting di tanggal 9 itu masih di rentang 14 hari. Masa berlaku 3 hari itu ya? Iya, yang kami anukan. Nah, itu rapid. Nah, kami juga terus berkomunikasi. Ini kabarnya Pemda juga akan menyiapkan seperti ambulan dan lain sebagainya ya. Termasuk yang tadi TPS yang 37.3 ini. Tentu akan kami komunikasikan dengan Satgas. Ini 37.3 tidak lanjut seperti apakah di rapid atau lain sebagainya. Setelah mereka mencoblos atau sebelum mencoblos gitu? Koordinasi dengan Satgas misalnya enggak, sesudah itu lah. Sesudah itu ya. Tentu datanya kan kami punya data. Kami akan sampaikan lah dengan Satgas karena kami intensif komunikasi Satgas. Kami menemukan pemilih yang 37.3 dan sudah kami berikan hak pilihnya lah gitu. Silakan Satgas mau lanjut seperti apa. Iya, itu yang kami lakukan. Termasuk dengan Satgas ini kami berkoordinasi ya. Teman-teman kabupaten kota ini punya peta-peta wilayah itu ya. Itu tentunya lewat Satgas beritahu. Ini wilayahnya yang enggak yang merah atau gimana, yang hijau kuning itu gitu punya semua data-data kota. Intensif lah kami dengan Satgas. Nah, ini seperti itu Bang San. Penasarannya seperti itu artinya Satgas gimana peran Satgas gitu dari pandemi ini. KPU udah maksimal nih. Mulai dari ada maskernya, pakai face shield ya? Face shield kalau tugas di KPPS. Pakai face shieldnya apa semuanya. Masker, face shield, sarung tangan. Pakai baju asmat lagi sekali gitu. Yang untuk melayani apa? Cuma satu orang tuh yang petugas nomor 6 itu pakai asmat gitu. Tapi itu akan dipakai kalau sudah terdeteksi. Panas juga kalau betul. 6 jam 7 jam pakai. Nah, artinya kalau memang sini kan maksimal KPU udah sebagai penyelenggara pemilu kan udah maksimal nih untuk persiapan itu. Nah, tentu kita harus lihat dulu bagaimana dengan kawan-kawan dari Satgas. Nah, terus dari kepolisian dan sebagainya gimana Ketua? Para stakeholder semua nih. Kalau kepolisian kan ya kepolisian artinya kan ini kan penjaga nih, penjaga KPU penjaga TPPS ini gimana gitu peran-peran mereka nih. Mumpung persiapan gitu itu. Kalau info memang tidak setiap TPS mereka bisa letakkan. Mereka sistemnya saya tidak tahu polanya tapi tentu kalau satu TPS itu besar kali ya ada pola satu berapa gitu ya. Nah, kami ini Polda itu kurang lebih sudah seminggu lebih ini melakukan pembekalan bergelombang. Petugas yang akan diturunkan ke lapangan baik yang di Polres maupun yang dari Polda diperbantukan. Itu dikumpulkan di Pekanbaru dikasih bimbingan teknis lah. Kami mengisi salah satunya. Salah satu yang mereka ingin dapatkan adalah yang saya jelaskan tadi. TPS di tengah pandemi Covid seperti apa sih perlakuannya gitu ya. Nah, soal penegakan kita terhadap protokol Covid, umpamanya ada pemilih yang datang ke TPS ternyata tidak pakai masker, kan tidak mungkin kita marahi suruh pulang. Oh, ternyata sediakan gitu ya, sediakan masker gitu ya. Nah, itu yang kemarin mereka ingin tahu gitu ya, pola kita penegakan protokol Covid-nya gitu. Nah, itu pembekalan kami berikan ya dengan Bawaslu ya. Nah, artinya jumlah cukup banyak, mereka akan turun ke 9 kabupaten kota. Termasuk dari Polda ini diperbantukan ke semua kabupaten kota. Nah, menyebar gitu ya. Nah, itu peran-peran di Polda. Bahkan Pak Kapolda kemarin sih saya belum lagi, dia mau kemarin minta data TPS ke kami jumlahnya, dia mau upload ke dashboard Lancang Kuning gitu. Dan dia ingin coba mantau, ingin monitor ya, termasuk untuk ketertiban tibumnya ya. Dia akan mendeteksi ini ada persoalannya, ada rawan dan lain sebagainya katanya gitu. Dia akan joinkan ke dashboard Lancang Kuning seperti memantau hotspot gitu ya. Nah, kalau beliau sampaikan kemarin Pak Kapolda, bisa juga nanti kami akan pantau. Ini sudah jam
7.30 kok belum dimulai gitu. Ada apa gitu. Betul. Oh, di sini ada titik genangan banjir. Oh, wajar. Ini karena enggak bisa juga. Katakanlah malam hujan ya. Pagi TPS sudah dirikan, tiba-tiba kan enggak mungkin sempat geser. Oh, ini enggak bisa nih. Beliau akan bilang seperti akan sampai deteksi dini kelihatan gitu ya. Ya, iya. Oke. Silakan Bang Hasan. Iya. Atau Madi, ada yang bertanya di sana di YouTube kita atau di IG Kak Dwi? Belum ada. Nah, silakan Bang Hasan. Ada mau kira-kira mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu 10 menit lagi. Mumpung sudah dingin kopinya. Dingin kopi ya. Saya akan minum ketua. Ngomong apa? Tunggu dipanasin dulu. Biasanya kerumunan itu terjadi pada saat penghitungan. Oh, ya, perhitungan benar, perhitungan. Artinya warga kan Ngumpul ya. Ketat. gitu, Ngumpul, ya. ngumpul. Bagaimana teknis? Apakah jagoannya menang atau tidak? Gimana? Gimana teknis itu? Nah, ini salah satunya yang menjadi kemarin bukan pertanyaan, pantauan pihak Polda, polisian. Kayaknya mereka akan tegas soal ini. Katakanlah nanti mereka membuat pola pengamanan 1-4 gitu kan, mereka keliling ya. Iya. Sekarang Kapolda tuh turunkan Bahakatipmas itu ya ke lapangan ya untuk besok dia di tanggal 9 Desember. Nah, ini soal penegakan COVID, Bawaslu juga akan tegas di sini. Kan ada PPL Bawaslu ya. Pengawasan terhadap penegakan protokol COVID. Kami tidak akan benarkan nanti terjadi kerumunan gitu ya. Di kegiatan-kegiatan kampanye juga sudah tegas kita gitu ya. Nah, di penghitungan itu karena harus diimbaukan betul orang tidak berkumpul gitu. Bahkan kami sudah set ya untuk penghitungan itu udah diatur sedemikian rupa. Seperti apa pengaturan Ketua? Pengaturan jarak terutama. Pengaturan jarak di mana posisi pengawas, di mana posisi saksi, di mana posisi KPPS. Warga tidak boleh masuk dalam TPS. Kan nanti KPPS itu kan akan dibatasi pakai tali rafia ya. Wilayah itu tidak boleh orang masuk sembarangan. Steril ya. Kalaupun ada warga hanya boleh di luar ya. Nah, kalau mulai numpuk tentu akan perintahkan menjauh. Nah, kami mengimbau termasuk nanti petugas juga ya, petugas pengawas TPS. Nah, disitulah fungsi juga teman-teman dari kepolisian ya untuk mengingatkan soal penerapan protokol COVID, masyarakat untuk menjauh itu. Karena toh nanti setelah penghitungan kan kami tempel tuh hasilnya, plano hasil, mereka bisa lihat gitu. Nah, itu salah satu termasuk nanti rekapitulasi kan, khawatir ada pengumpulan biasanya. Sebenarnya yang selalu ngumpul itu bukan di penghitungan, di rekapitulasi. Di kecamatan di desa, itu gitu. Yang selalu jadi tontonan gitu. Kalau di TPS jarang, sangat jarang. Kalaupun nonton tidak pernah berkerumun lah. Ada ya. Kalau misalnya di TPS itu ada sound system atau toanya itu lebih bisa. Oh, si Anu menang. Nah, checklist gitu. Nah, tapi kalau yang selalu itu di rekapitulasi kecamatan, selalu tuh. Yang ramai. Di PPK. Karena kan lama proses di sana ya. Nah, tapi itu lebih mudah lah kami mengantisipasikan dalam satu tempat ya. Nah, di pengut hitung soal orang kok bergelombang rame-rame enggak, insyaallah. Pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya di kondisi normal. Teknis pemindahan suara bagaimana Pak Ilham? Misalnya dari TPS ke TPS selanjutnya ini kan juga berpotensi nih kan berganti banyak orang memegang kotak suara. Iya. Apakah mereka masih pakai sarung tangan atau gimana gitu? Itu kan enggak. Protokol COVID-nya tetap minimal pakai masker gitu. Apalagi kalau barang-barang kayak gini, teman-teman petugas itu kan dikasih disinfektan masing-masing. Ada SOP kami ya, setiap pemindahan logistik itu semprot disinfektan sebelum pakai masker gitu ya. Nah, itu SOP kami di internal. Bahkan SOP pelipatan sekarang menerima barang juga kami terapkan gitu ya. Pakai sarung tangan plastik bahkan menerima barang-barang itu perpindahan. Dokumen-dokumen itu aja kami bungkus pakai plastik gitu. Nah, satu lagi tambahan di TPS itu kami desinfektan, kami siapkan setiap TPS. Jadi sebelum pungut hitung jam 7 sebelum dibuka oleh ketua KPPS itu disemprot dulu. Oh, semprot pakai itu ya kami siapkan desinfektan. Oke. Nah, nanti mungkin 2 jam sekali atau 1 jam sekali secara berkala ketika pemilih tidak ramai semprot lagi. Nanti menjelang penghitungan semprot lagi gitu ya. Nah, apalagi barang-barang yang sampaikan Bang Hasan tadi itu sebelum bergerak pun kami semprot itu. Betul. Nah, jadi gambaran logistik hari H tanggal 9 Desember setelah pungut hitung, setelah penghitungan di TPS selesai itu langsung bergeser. Kalau PPK-nya dekat, hari itu langsung bergeser ke PPK. Jadi ini ke PPK ya? PPK. Bukan TPS, bukan ke desa. Kalau daerah jauh boleh ke PPS. Oh, PPS kelurahan. Kita dikasih waktu dari tanggal 9, 10, 11. 11 itu harus sampai di PPK. Katakan karena jauh ya, PPK-nya kecamatan, ya simpan dulu di PPS gitu ya. Kelurahan di desa gitu. Iya, bergeser gitu ya. Tapi yang idealnya memang kami siapkan tempat di kecamatan, numpuk jadi satu.
Nah, kecamatan itu mulai rekapitulasi tanggal 13, paling cepat. 13. Oke, paling cepat ya. 13 sudah mulai rekapitulasi ke kecamatan. Nah, di kabupaten itu kalau salah 14, 15, 16, 17 tuh ya. Paling lambat 17 itu semuanya udah selesai. Oke. Nah, ini ketua, ini kan menarik ketua. Itu kalau Bang Hasan tadi, Pak Hasan tadi itu jika kerumunan di TPS. Ya. TPS kan udah semua pasti kerumunan. Nah, yang biasanya lebih rawan nih Pak Hasan, ketua. Ini kayak quick count di rumah calon atau di posko. Ini bagaimana nih? Minimal ya gimana gitu? Kalau itu memang tentu dengan protokol tahapan pelaksanaan kan begini. Pasangan calon, timnya itu kan diatur dengan protokol kami, protokol COVID. Ada beberapa jenis ya. Ketika mengadakan pertemuan, ketika mengadakan rapat, itu diatur semuanya. Tidak boleh lebih dari 50 orang mau berkumpul. Lalu di tempat itu disediakan cuci tangan gitu, ada termogan. Itu ketika mereka kampanye kan kami terapkan. Ketika quick count di rumah, mereka harus patuhi juga seperti mereka kampanye gitu. Karena mengatur itu masuk nggak dari dari penyelenggaraan pemilu ketua? Bisa diatur dari apa enggak? PKPU. PKPU ya? Karena kan masih menjadi peserta pemilu. Oke. Menjadi peserta pemilu gitu. Ya sampai justru gini Pak Hasan. Oh ini kan posko kami. Ya, enggak, Marspatu. Enggak ada itu lagi gitu kan. Berlaku namanya KPU nih kan gitu. Kan KPU sebenarnya. Nah, saya pikir juga pihak Satgas ya, terutama dengan pihak kepolisian itu bisa masuk juga ke wilayah itu. Betul. Karena ini kegiatan kok melebihi ketentuan gitu ya. Berkumpul gitu ya. Tidak hanya protokol di KPU, tapi protokol yang di Satgas juga bisa. Di luar juga bisa masuk. Gimana Bang Hasan? Ada lagi? Madi? Ada pertanyaan terakhir atau gimana di YouTube kita? Belum? Oke. Sebelum kita tutup, Pak Ketua, Pak Ilham Yasir, ada nggak semacam ajakan untuk para pemilih di 9 kabupaten kota ini, ya artinya partisipasi pemilih tercapai dengan 77% lebih itu, juga yang paling utama itu Aman. Melayu bersaudara itu, Pak. Iya. Kita semua bersaudara ini aman semuanya. Silakan Ketua. Iya, untuk masyarakat Riau di 9 kabupaten kota yang mempunyai hak pilih ya, gunakanlah hak pilih sebaik-baiknya. Nah, kita melaksanakan tahapan di tengah situasi yang tidak biasa ya. Tapi kami alhamdulillah sudah coba mengantarkan di 5 bulan masuk 6 bulan ini, seperti awal tadi dikhawatirkan insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Sehingga kami meyakinkan di 9 Desember juga tidak ada masalah ketika nanti pemilih datang ke TPS. Nah, kenapa saya katakan penting seperti tadi, ini soal sejarah gitu ya. Kita mungkin tidak akan mengalami lagi ya, atau tidak akan kedua kalinya ya mengalami pemilihan di tengah pandemi COVID. Kami melaksanakan tahapan sekaligus selalu mengkampanyekan soal COVID gitu ya, soal protokol COVID. Kami selalu terus terang sambil kami melaksanakan pemilihan kepala daerah, kami selalu mengkampanyekan soal protokol COVID gitu ya. Dan ini juga kami kampanyekan gitu ya. Sehingga jangan ragu, jangan bimbang. Ketika datang ke TPS juga bagian ikut mengkampanyekan dan melaksanakan protokol COVID ya. Ketika pemilih datang ke TPS berarti pemilih memberikan hak pilihnya plus ikut menyukseskan kampanye COVID itu ya 19. Jadi intinya itu jangan takut bahasannya, jangan khawatir, tunaikan hak kita selaku warga negara untuk memilih, karena ketika dalam pemilihan pejabat nanti kita akan mengikuti semuanya itu dengan prokes atau protokol kesehatan COVID-19. Bukan gitu Ketua? Betul. Selamat memilih, jangan lupa 9 Desember 2020, 1 minggu lagi beramai-ramai berbondong-bondong kita ke TPS untuk memilih pilihan kita sesuai dengan hati nurani masing-masing. Saya Farul Rozi, saya Hasan Basir, Ilham Muhammad Yasir, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman atau yang telah menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.